Oke, kita lanjut kembali. Sebelum nanti, insya Allah saya berikan kesempatan untuk Bapak, Ibu bertanya atau menyampaikan asupan dalam kajian ini. Nanti saya kasih waktu. Jadi kita kembali lagi bahwa puasa itu bukan hanya manfaatnya secara fisik, tapi secara bukan hanya manfaatnya secara spiritual, tapi secara fisik itu jelas luar biasa. Bukan hanya untuk kemaslahatan diri sendiri atau kita kenal dengan munfarid, tapi berefek kepada ijtimaiyah, kepada sosial, kepada masyarakat. Jika ia berpuasa, dipastikan kesehatan fisik dan spiritualnya itu akan terjamin. Jika ia berpuasanya puasa zohir dan batin. Nah dari situ tadi saya lanjutkan, seorang dokter saja saat ingin mengoperasi pasiennya paling tidak dianjurkan untuk tidak makan dari jam 6 jam. Jika ia tidak makan dalam 6 jam, berarti kondisi fisiknya sehat. Jika kondisi perutnya itu kosong, itu mudah untuk melakukan amaliyah atau operasi. Dokter saja itu dianjurkan untuk berpuasa. Wa kaifa nahnu nasumu min sobahil fajri hatta Artika, bagaimana kita yang berpuasa dari pagi sampai dengan sore itu berapa jam kita puasa? Insya Allah di sana wa'azumati manafi'ihi li sihhati jismiyah itu punya kualitas kesehatan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian punya motor di rumah kan? Kita motor kita setiap hari itu motor nggak pernah diistirahatkan. Oh, cokor apa? Cokor itu artinya kakinya tuh nggak boleh diam, pergi lagi ke sana, ke sana. Motor saja 24 jam beroperasi dalam sehari itu tidak ada istirahatnya, itu lebih cepat untuk rusaknya. Iya, karena dia bekerja terus, usus terus, organ terus bekerja. Setidaknya sama dengan badan kita, jasad kita. Kalau tidak kita berpuasa, kalau kita tidak tahan untuk mengosongkan fisik ini berpuasa, bagaikan motor yang tidak ada istirahatnya. Terus dia muter. Puasa itu diantaranya itu mengantisipasi agar jangan terlalu bekerja terus anggota badan kita adalah. Nah sekarang ini orang selalu mengidentikan dengan kondisi dunia, walaupun itu keabsahannya masih dipertanyakan. Dunia saat ini konon sudah lesuh, sudah capek dengan ulah manusia, akhirnya muncul corona. Jadi karena dunia ini ingin steril lagi, semua kondisinya, baik itu cuacanya, suhunya, segala macamnya steril, akhirnya orang berkata, dunia ini sudah capek. Karena dengan beberapa kerusakan yang ada di dunia. Itu juga tidak tepat juga. Gitu. Jadi, yang saya sampaikan itu, bahwa jika kondisi badan kita itu sudah siap untuk mengosongkan badan fisik jiwa kita itu, maka kesehatan akan lebih terjamin. Itu manfaat yang paling besar. Yang kedua, coba Bang Peri suaranya suara luarnya dimatikan. Bang Peri, suara luarnya coba dimatikan. Oke, biar nggak ada suara mantulan suara. Karena ini kita
kita rekam untuk nanti kita update ke jamaah yang ikut dalam pengajian ini. Oke, jadi puasa itu as-saum sihah. Puasa itu akan memberikan kesehatan baik fisik ataupun spiritual, zahir dan batin. Jika puasanya itu tadi melalui tahapan-tahapan yang sudah kita sampaikan. Ibu bapak sekalian, mungkin untuk sesi pertama itu saya cukupkan dulu. Saya berikan kesempatan untuk bapak, ibu yang ingin menambahkan, yang ingin memberikan taujihat, irsyadat, atau bertanya dalam pembahasan sesi pertama ini. Nanti setelah ini kita lanjut lagi dengan materi berikutnya. Apa itu mahwa ta'rifus shaum? Apa itu definisi tentang berpuasa? Tafadhol. Ayo. Ini Pak Repat Maja. Bu Lia, ada pertanyaan Bu Lia? Bu Elis? Bu Tika? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Cek son, cek. Cek son, coba. Oke, ada pertanyaan? Jelas Ustaz, hatur nuhun. Hatur nuhun. Ada pertanyaan Bu Elis? Ente Pak Ustaz atas. Oh, enggak. Bu Lia, ada yang bertanya? Bu Lia, ada yang bertanya? Oke, Bu Tika, Bu apa nih? Bang Ferry, ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak, mari kita masuk ke sesi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifus shaum. As-shaumu huwa sya'iratun min sya'airillah wa ruknun min arkanil Islam wa ruknun min arkanil Islami. Farradallahu ta'ala ala ibadihi likai yutahhir nufusahum wa yasilu biha ila marhalati taqwa allati ja'alallahu allati ja'alaha tustaqsa ala syahawat wal maladzat wa igra'i wa igra'ati syaitan. Jadi allati taj'aluha tamni'u ala syahawat wal mulallazat wa igra'at asyaitan. Hadhihi hiya as-saum wa sa'irah. Wa-saumu fil lughah ma'nahu al-imsak au at-tarku au al-kaffu mutlaqan an fi'li syai'in. Sawa'un akana imsaku 'anil kalami wal 'amal aw 'anit ta'ami wasyarab fayuqalu shamatir rihu idza raqadat wa amsakat 'anil hubub wa yuqalu shama ar-rajulu 'anil kalami idza shamat wa amsaka 'anhu wa bidzalika qala Allah ta'ala 'ala lisani Maryam radhiyallahu anha hina ja'at qaumahu biwaladiha Isa alaihi salam alladzi khalaqahu min ummin duna abin fi suratil Maryam inni nazartu irrahmani shauma falan ukallimal yauma insiyya. Baik. Ini Bapak Ibu sekalian datang pertanyaan melalui WA. Ustadz, apa hukumnya orang puasa kalau bohong pura-pura lupa puasa? Hadiya soal atfal.
Ini pertanyaan yang biasanya anak kecil nih yang suka bohong nih. Jadi Ustadz, gimana apa tadi? Orang yang berpuasa pura-pura dia bohong, padahal dia nggak puasa. Oke, jawaban dari hamba Allah melalui WA. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tadi sudah saya persilakan untuk memberikan pertanyaan, namun lambat. Atau nanti di akhir kita jawabnya, karena kita sudah masuk ke sesi yang kedua. Oke, saya jawab dulu lah. Di muka tadi sudah kita sampaikan bahwa asaumu sirrun bainal abdi wa rabbih. Puasa itu amalan yang tidak bisa diketahui amalan itu oleh siapapun kecuali bainal abdi wa rabbih, antara Allah dan orang yang berpuasa. Tadi saya katakan jika Ibu Ainun di siang hari tidak ada orang yang melihat satupun, lalu ia minum seteguk air atau bahkan Pak Rifat Maja minum 1 gelas kopi hitam di siang hari. Setelah diminum, la yanzuru ahad, seorang pun nggak ada yang tahu. Bahkan untuk meyakinkan orang itu nggak tahu, dikunci pintunya. Dikunci pintu, takut pintunya dibongkar, dia masuk lemari, dikunci lemarinya bahkan. Dia minum air, dia minum kopi, dia makan. Setelah itu dia keluar kembali dengan persis berekspresi seperti ekspresi orang yang berpuasa. Di saat itu bertemu dengan orang lain, ditanya, Bapak puasa? Wah iyalah, masa saya nggak puasa? Lihat dong, bibir saya kering, muka saya agak pucat, karena saya belum makan. Padahal perutnya itu kekenyangan, akibat dia makan dengan sendirinya. Bisa nggak dibohongi? Orang lain boleh dibohongi. Tapi Allah, karena as-saum sirrun baini wa baina abdi. Itu rahasia yang tersembunyi antara Allah dan orang yang berpuasa saja yang tahu. Kalau amalan lain mungkin bisa orang tahu. Berhaji orang tahu. Berangkat umroh orang tahu. Apalagi di kita di Indonesia. Yang berangkatnya 1 orang, yang nganternya 2 bis. Tahu, syairah. Disiarkan. Tahu. Orang lain tahu, kita tahu. Berinfak, disebutkan. Di list di dalam grup. Si A sekian, sekian, sekian dalam grup WA. Orang tahu. Tapi kalau puasa, 1 orang pun tidak ada yang tahu. Illa asaim wa rabbuhu. Kecuali orang yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ketika dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa puasa itu besar sekali pahalanya karena hanya aku yang tahu, orang lain tidak tahu pahalanya. Coba apa hadis itu? Apa hadisnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya saya yang tahu dan saya yang akan memberikan imbalannya. Kita nggak tahu berapa pahala Allah berikan bagi orang yang berpuasa 1 harinya, nggak tahu, nggak terukur. Lam yuhaddidil sawaba indallahi azza wa jalla, tidak dibatasi pahalanya oleh Allah. Beda dengan kita baca Quran, beda dengan kita bersedekah, beda dengan kita berinfak. Itu pahalanya ada. Hadisnya jelas. Al-hasanat bi asyri amsalihha. 1 kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Itu jelas. Illa as-saum, kecuali as-saum puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi.
puasa itu untukku dan hanya saya yang bisa memberikan imbalannya, orang lain tidak tahu. Kita puasa, kita sholat di Indonesia, sholat di Garut, sholat di Tasik, sholat di Jakarta, sholat di Cikarang, di Cabang Bungin, di Bekasi, semua sholat. Satu sholat itu dengan baca Al-Quran, satu Al-Quran itu la taqul alif lam mim harfun bal al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun likulli harfin asyru amsalihha. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Kita sholat di sini 10 kebaikan. Sholat di Masjid Nabawi di Madinah 1000 kebaikan. 10.000 kebaikan. Sholat di Masjid Haram Mekah 100.000 kebaikan. Sholat di Palestina di Aqsa 7.000 kebaikan. Itu sudah jelas pahalanya tahdid min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah diinformasikan pahala itu oleh Rasulullah melalui hadisnya. Orang yang sholat di Masjid Nabawi 10.000 pahalanya. Orang yang sholat di Masjid Haram Mekah 100.000 pahalanya. Orang yang sholat di Masjid Aqsa 7.000 pahalanya. Tapi puasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku dan hanya aku yang memberikan imbalannya. Jadi khusran liman lam yasumu laisa li ajrillahi azza wa jalla. Rugi besar orang yang berpuasa tapi bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang beribadah, orang sholat, orang berzakat, orang bersedekah, orang berhaji, orang berumrah, idza usnida 'alal makhluk laisa li ajrillahi ta'ala lam yanalu bihi as-sawabu indallah. Kalau itu semua perbuatan disandarkan kepada manusia, bukan kepada Allah, bekerja, berbuat, beraktivitas bukan karena Allah, maka jangan berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua punya profesi. Ibu Lia mungkin guru, Pak Peri guru, Bapak Rifat mungkin pembisnis, Ibu Ainun, Ibu Elis, dan yang lainnya. Kita semua punya profesi. Tapi sandarkan profesi kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum na'khudhu as-sawab indallahi azza wa jalla. Kalau kita ingin mendapatkan imbalan nanti di hadapan Allah. Rugi sekali kita. Para guru yang secara finansial kita peroleh setiap bulannya tidak seberapa. Kita masuk kelasnya luar biasa, kerja setiap hari. Tapi bukan karena Allah. Finansial tidak dapat. Dunia tidak dapat diperoleh, pahala pun tidak dapat diperoleh kalau ia beraktivitas bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita para dosen, kita para pengampu di perguruan tinggi, di pasca, di S1, S2, S3, jika perbuatan itu tidak kita sandarkan kepada Allah, habaan mansura, sia-sia pekerjaan yang kita lakukan. Maka tadi dibuka 3 kali saya ucapkan, kita berlindung kepada Allah, dibebaskan. Bara'atun minar riya wasum'ah wan namimah wal ghibah wa na'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaq wan nifaq wa su'il akhlaq wa na'udzubika min sab'i mawbiqatil amal. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Itu mungkin dari pertanyaan yang saya terima melalui media WhatsApp yang bisa saya sampaikan.
Ada yang bisa ditanya lagi? Saya berharap kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan informasi yang real kepada kita tentang apa manfaat puasa itu, sudah kita lalui dalam pembahasan hari-hari yang lalu. Nah sekarang ini wasaumu huwa sya'iratun min sya'airillah wa ruknun min arkanil islami farradallahu ta'ala ala ibadi likai yutahhir nufusahum. Lagi-lagi ulama selalu memberikan informasi yang akurat, yang benar, bukan hoax tentang manfaat puasa. Yutahhir nufusakum, untuk membersihkan jiwa kita. Wa yasilu biha ila marhatit taqwa, supaya sampai jiwa yang bersih ini kepada derajat label takwa yang selalu diimpikan oleh semua makhluk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Apa dalam ayatnya itu? Kewajiban puasa itu yang Allah berikan kepada hambanya agar la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, senantiasa agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wasaumu fil lughati ma'nahu al-imsak, tertinggal. Wa yamtani'u 'ani syahawat wal mulallazat wa igra'ati syaitan. Untuk menutup pintu syaitan ini masuk ke jiwa kita dalam berpuasa, tutup pintunya dengan cara menekan syahwat. Baik syahwat zahirah ataupun syahwat batinah. Agar tidak ada lagi celah nih bagi setan ini masuk di pori-pori organ tubuh kita. Ketika setan masuk, ini mengganggu aktivitas puasa kita. Karena asyaitanu yadkhulu 'alal insani fi majra'ati dami. Setan itu masuk ke jiwa kita, menggoda manusia melalui darah yang mengalir. Tubuh kita ini, organ kita ini semua darah yang mengalir. Dari ujung rambut sampai ke ujung kuku itu darah semuanya. Nah, di mana setan masuk? Fi majrodam, di lubang tempat beralirnya darah. Makanya itu tutup lubang jiwa kita di bulan Ramadan ini agar setan tidak bisa masuk. Dengan cara tadi banyak istighfar kepada Allah, muhasabah diri kepada Allah, qiraatul Quran kepada Allah, salatun nawafil kepada Allah, tabarruat kepada Allah, bermohon kepada Allah. Maka dalam doa di sela-sela kita salat itu selalu saya baca, dan itu memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Disunahkan bagi kita sujud diperpanjang di akhir rakaat sholat. Dalam tanda kutip sholat munfaridan, sholat sendiri. Jadi kalau orang sholat sendiri, kita sholat sendiri, kalau mau mentanfiz, melaksanakan, mengamalkan segala macam bentuk sholat para ulama-ulama soleh, itu di sholat nawafil yang lebih cenderung banyaknya sendiri, tidak berjamaah. Dalam tasahud, dalam ruku, dalam sujud, maka salah satu doa yang Allah ijabah itu, yang cepat dikabul oleh Allah itu, doa orang yang melaksanakan sholat saat sujud memperpanjang sujudnya, berdoa kepada Allah. Kan doa kita kan dalam sujud sholat itu Allahumma inna na'udzubika, katakan sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi,
Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita selalu tambahkan dengan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'ati rasulik. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Allahumma inna nas'aluka minas salatil khashi'in warzuqna min ibadikal mukhlasin nal 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu dalam kita salat sunnah kita baca itu dalam sujud. Tapi kalau salat sendiri jangan juga jadi imam semua dibaca doa, kasihan makmumnya. Takutnya ada yang tua di belakang. Di saat tasyahud akhir, disunahkan kita untuk memperbanyak doa. Setelah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah terus innaka hamidum majid ditambah Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta bi'alamu antal muqaddim wa antal muakhir. Allahumma ighfir lana ma madha min dzunubina wahfazna fi ma baqiya min a'malina wa kullama 'udna bil ma'siyati fa'ud 'alaina bit taubati minha wa idza saqalat 'alaina ta'atan fahawwinha 'alaina wa zakkirna idza nasina wa basirna idza ammayna wa asyraqna fi salihi du'ail mu'minin wa asyraqahum fi salihi du'aina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu pun dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita berlindung dari syaitan. Jangan sampai setan ini masuk dalam sela-sela kita berpuasa. Baik, wasaumu fil lughati tadi udah saya bacakan, wasaumu fil lughati mana imsak udah oke. Bagaimana payuqalu? Wasaumu fil lughati makna imsak. Jadi puasa secara etimologi secara bahasa itu hanya menahan, meninggalkan sesuatu. Apakah sawaun akanal imsaku anil kalam wal amal? Apakah yang ditinggalkan itu, menahan itu dari tidak berbicara, dari tidak beraktivitas, itu juga disebutnya imsak. Fayuqalu wal imsak au anit ta'ami wasyarab. Jadi menahan tidak bicara itu puasa. Menahan tidak minum berpuasa. Menahan tidak beraktivitas di luar itu puasa. Kayak kita sekarang nih. Lagi dianjurkan oleh pemerintah, jangan kita keluyuran di luar. Wah, iya sebentar lagi ini mau di 10 menit lagi nanti baru kita nanti masuk lagi. Ini sudah ada peringatan peringatan untuk 10 menit lagi masa kita untuk pengajian, nanti mati lagi, kita masuk lagi. Ya, itulah manfaat yang bisa kita ambil dari fasilitas media ini. Mati, hidup lagi, nyambung, hidup lagi. Oke. Apa tadi? Jadi yuqalu puasa itu menahannya dari kita tidak keluar rumah sekarang ini karena pemerintah sedang menganjurkan untuk stay di rumah, tinggal terus di rumah. Jadi kita yang biasa keluyuran beraktivitas, sekarang kita di rumah. Itu kita puasa tuh. Puasa tidak keluar rumah. Itu puasa secara etimologi. Dari sisi bahasa. Lughatan. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam
makna puasa ini, wa yuqalu, maka dikatakan somatir rihu idza raqidat wa amsakat anil hubub. Angin itu dia berpuasa, yang biasanya kencang meniup pepohonan, akhirnya buah itu jatuh, satu ketika nggak ada angin, diam. Pohonan itu puasa. Puasa bimakna lughah. Imsak. Yuqalu somatir rihu idza raqadat wa amsakat anil hubub. Jadi angin itu tidak menghembus, tidak meniup, berhenti sejenak, itu dia berpuasa. Dalam konteks arti puasa lughatan, imsak. Wa yuqalu, maka dikatakan juga soma ar-rajulu anil kalam idza somat wa amsaka anhu. Seorang laki-laki itu dia enggak mau bicara. Kalau bahasa Sundanya itu baun. Atau bahasa Betawinya itu dia lagi kesel banget gitu. Dongkol. Apa tuh dongkol itu bahasanya tuh? Jadi nggak mau ngomong, diam aja. Yang biasanya nggak bisa diam itu mulutnya. Maka itu ketika dia diam, dia berpuasa. Puasa anil kalam. Puasa bimakna lughatan. Wa fi qala zalika, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Siti Maryam, yuqalu fi dzalika qala Allah azza wa jalla ala lisani Maryam radhiyallahu anha hina ja'at Maryam qaumuha biwaladiha Aisyah. Ketika Siti Maryam nazar kepada Allah karena desakan, karena cemoohan kaumnya saat itu diceritakan idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Di saat itu malaikat menyampaikan kabar kepada Maryam, Maryam, Allah memilih kamu, Allah memuliakan kamu, membersihkan kejiwaan kamu, dan memilih kamu wanita-wanita yang top markotop di dunia ini. Allah pilih kamu. Dengan pilihan Allah itu, Siti Maryam hamil tanpa suami yang menggaulinya. Nah, di saat kondisi itu terjadi, ini kisahnya saya ambil dari kisah Maryam binti Imran. Jadi dalam kisah ini sedikit saya bacakan. Nah, Siti Maryam itu berdiam diri untuk tidak berbicara, itu puasa, tapi puasa secara bahasa. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Saya nazar, kami nazar, aku punya rencana kuat untuk berpuasa kepada Allah dan tidak akan bicara beberapa hari kepada manusia. Kisahnya itu seperti ini. Jadi itu saya baca dalam Nujhatul Majalis. Ada 3. Al-atfal murdi'ah. Anak kecil masih balita di zaman Bani Israel, termasuk kisah putra Maryam. 3 cerita yang termaktub dalam hadis Bukhari. Cerita ini menarik untuk saya suguhkan pada kesempatan ini. Pertama, putra Maryam masih hadonah, masih bayi tapi bisa bicara. Untuk bicara hak,
kebenaran kepada manusia bahwa saya bicara hak, bicara yang benar. Satu cerita putra Maryam. Yang kedua ada cerita Juraij, seorang hamba Allah, abid, alim, amil, tapi di akhir hayatnya itu dianiaya. Akhirnya muncul seorang anak, ia bicara bahwa Juraij ini orang yang benar, bukan orang yang bersalah. Dan ada lagi cerita di zaman Bani Israel itu ada seorang tiga cerita itu. Dua saja yang saya mau angkat di sini. Oke, pertama. Siti Maryam ini tetap arti berpuasa. Ini makna puasa lagi-lagi lugawiyah. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Ai nazartu imsakan wa sumtan anil kalami wa sukunan anhu. Saya, kata Siti Maryam itu, nazar kepada Allah untuk berpuasa. Dari apa? Imsak anil kalam. Tidak mau ngomong. Karena saya ketika bicara tidak akan dibenarkan oleh kaum saya. Karena saya hamil, saya lahir dari seorang anak keluar tapi tidak ada ayah. Maka saya dicemoohkan. Saya tidak bisa berdalih. Saya tidak bisa berhujah. Saya tidak bisa memberikan keyakinan kepada kaum itu. Itu saat itu, maka lebih baik saya diam, saya berpuasa. Nah, dari tidak berbicara itu puasa menurut bahasa. Begini kisahnya itu, inna sauma fil lughati wa imsaku amma tanzi'u ilahin nafs. La mutlaqil imsak kama yaqulul jumhur. Oke. Siti Maryam seorang wanita yang soleh. Seorang soleha yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai langsung berita kesolehan Siti Maryam itu, maka saya berdoa mudah-mudahan ibu kita semua dikaruniai anak perempuan yang soleha seperti Maryam. Siti Maryam itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi istafahu Allahu baina ibadihi wa akramaha wa faddalaha 'ala nisa'il 'alamin. Tilka hiya sayyidatul muqaddasah. Kama utriku 'alaiha allati istafahu Allahu 'azza wa jalla baina ibadihi wa akramaha wa faddalaha 'ala nisa'il 'alamin. Yaqulu Maula 'azza wa jalla fi kitabihil 'aziz wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki 'ala nisa'il 'alamin. Ini menarik cerita saya angkat. Siti Maryam itu pilihan Allah. Wanita termulia, wanita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dibimbing, dibina oleh Allah dari sejak masa remajanya sampai dengan dia melahirkan seorang walad atau